Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi hari Selasa kita akan mendengarkan presentasi teknik operasi dari Dr. Ardeno Wahyu Anandi dengan topik parotidektomi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Dok. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh konsulen yang hadir pada hari ini, Dr. Daan, Dr. Yopi sebagai pembimbing. Terima kasih juga kepada Dr. Treni Onkologi dan rekan-rekan PPDS. Hari ini saya, Dr. Ardeno Wahyu Anandi, akan membawakan teknik operasi parotidektomi. Kita mulai pertama dari anatomi. Kelenjar parotis merupakan kelenjar air liur terbesar di tubuh kita dengan berat kurang lebih 15-30 gram, di mana kelenjar parotis ini akan dipisahkan menjadi dua lobus, superficial dan profunda oleh nervus facialis. Batas-batas kelenjar parotis ini sendiri ada ditentukan berdasarkan lokasi. Dari anterior itu ada musculus masseter dan ramus mandibula. Kemudian di posterior ada processus mastoideus di sini dan musculus sternocleidomastoideus. Kemudian di superior itu terdapat canalis acousticus externus dan TMJ. Di bagian inferior itu ada musculus sternocleidomastoideus dan posterior dari musculus digastricus. Kemudian di bagian medial terdapat batas yaitu deep cervical fascia, kemudian ada processus teleoideus, kemudian ada juga vena jugularis dan arteri carotis interna, kemudian juga dinding faring. Dan batas lateralnya adalah platysma dan kulit. Kemudian kelenjar parotis ini sendiri akan mengalirkan air liur ke rongga mulut melalui ductus tension, di mana ductus tension ini muncul dari kelenjar anterior sekitar 1,5 cm di bawah zigoma dengan panjang 4-6 cm, berjalan di atas musculus masseter yang nantinya akan menembus musculus buccinator di batas anterior dari musculus masseter. Orifisium dari ductus tension ini sendiri berada pada molar 2 rahang atas. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, parotis secara akan terbagi menjadi dua lobus oleh nervus facialis, di mana nervus facialis ini akan membatasi lobus superficial dan lobus profunda. Bagian utama dari nervus 7 ini sendiri masuk ke dalam permukaan posterior dari parotis, kemudian dia keluar melalui foramen stylomastoideus yang nantinya terletak di pertengahan antara angulus mandibula dan bagian cartilago canalis auricula. Kemudian setelah masuk ke kelenjar parotis, dia akan bercabang menjadi 5 cabang, yaitu adalah cabang temporal, zigoma, bukal, kemudian margina mandibula, dan cervical. Kemudian ada variasi bentuk cabang dari nervus 7 ini sendiri, secara garis besar ada 4, di mana yang paling tersering adalah tipe 2, yaitu cabang antara zigoma dan cabang bukal terdapat hubungan. Kemudian yang selanjutnya yang paling sering adalah tipe 4, di mana terdapat hubungan antara cabang zigoma dan bukal serta ke mandibula. Kemudian untuk suplai perdarahan didapatkan dari arteri carotis eksterna yang masuk ke permukaan inferior kelenjar, nantinya akan bercabang menjadi arteri posterior auricula dan kemudian mencabang menjadi arteri maxillaris dan superficial temporal artery, dan superficial temporal artery juga akan mencabang menjadi arteri facialis transversal. Untuk aliran darah balik vena di kelenjar superficial itu masuk ke dalam permukaan superior parotis, menerima perdarahan dari vena temporalis media dan vena maxillaris yang menyatu menjadi vena retromandibular. Kemudian vena retromandibular akan bercabang menjadi 2, ke arah posterior akan bergabung dengan vena auricularis posterior membentuk vena jugularis externa. Kemudian ke arah anterior akan bergabung dengan arteri facialis communis. Untuk tindakan operasi secara garis besar ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah parotidektomi superficial, di mana
ini akan merupakan suatu prosedur pengangkatan keseluruhan lobus superficial dengan preservasi pada nervus facialis. Kemudian lanjut kepada parotidiectomy total, di mana pengangkatan lobus superficial dan profunda dengan preservasi nervus facialis. Kemudian yang ketiga adalah parotidiectomy radikal, yaitu prosedur pengangkatan lobus superficial dan profunda disertai dengan pengangkatan nervus facialis yang terlibat oleh tumor. Dan yang terakhir adalah parotidiectomy radikal extended, yaitu suatu prosedur pengangkatan seluruh kelenjar parotis dan nervus facialis serta struktur di luar parotis yang telah terinfiltrasi oleh tumor, yaitu bisa berupa kulit, fossa infratemporal, mandibula, TMJ, dan juga tulang temporal. Indikasi operasi untuk superficial parotidiectomy itu dengan tujuan mengangkat tumor pada kelenjar parotis lobus superficial. Kemudian sebagai langkah awal dari total parotidiectomy dan juga untuk mengontrol keadaan pada parotitis supuratif kronis yang gagal pada terapi medikamentosa. Untuk total parotidiectomy itu diindikasikan pada tumor lobus profundus tanpa gangguan fungsi nervus facialis. Kemudian tumor ganas derajat tinggi yang memiliki resiko metastasis, tumor ganas parotis dengan metastasis intraglandular atau KGB leher, dan margin yang positif setelah dilakukan parotidiectomy superficial. Kita masuk ke teknik operasi parotidiectomy. Pasien diposisikan telentang dengan kepala ditinggikan, sedikit ekstensi dengan muka menghadap ke sisi yang sehat. Draping tidak menutupi ujung mata dan ujung mulut. Kemudian mata kontralateral ditutup dengan plester. Meatus externus dari sisi operasi ditutup dengan kasa steril. Kemudian untuk bentuk insisi yang paling sering kita kerjakan adalah insisi modifikasi Blair, di mana insisi ini dimulai dari tepi anterior telinga di depan tragus, kemudian dilanjutkan ke bawah mengitari lobulus telinga dan kemudian ke arah posterior caudal membentuk kurva. Selanjutnya diarahkan ke posterior dan turun ke bawah ke superior cervical crease 2 cm di bawah angulus mandibula. Selanjutnya apabila perlu perluasan kita melanjutkan ke arah cartilago hyoid. Kemudian setelah kita lakukan insisi, kita lakukan pembuatan flap untuk mengekspos seluruh kelenjar parotis. Ke arah anterior, kita flap dibuat superficial dari fascia parotis dan sebebas mungkin dari jaringan subkutis. Kemudian batasnya adalah anterior dari musculus masseter. Di daerah cervical, flap diseksi harus superficial dari serat otot platysma sampai 2 cm di bawah angulus mandibula. Kemudian untuk flap posterior dibuat sampai batas insersi superior musculus sternocleidomastoideus pada processus mastoid hingga dapat mengekspos jaringan parotis yang di retroaurikular. Kemudian setelah kita lakukan pembuatan flap, kita identifikasi struktur-struktur vital yang ada di sekitar kelenjar parotis. Yang pertama yaitu adalah nervus auricularis magnus yang berjalan ke kranial menyilang dengan musculus sternocleidomastoideus pada sepertiga atas. Pada beberapa literatur dikatakan nervus ini sedapat mungkin dilakukan preservasi. Kemudian setelah itu kita pisahkan bagian posterior inferior kelenjar parotis dari bagian atas anterior musculus sternocleidomastoideus. Kemudian setelah itu kita identifikasi lakukan identifikasi tadi, kita kemudian menelusuri nervus facialis, di mana landmarknya adalah permukaan eksternal dari kanalis acusticus externus yang akan bertemu di dalam os timpani. Jaringan parotis ini sendiri dilakukan diseksi ke anterior dari kanalis acusticus externus, dan setelah dilakukan diseksi dan ditraksi ke arah anterior, nantinya posterior belly dari musculus digastricus akan terlihat seluruhnya. Kemudian untuk mengidentifikasi nervus 7 tadi, kita bisa meletakkan jari telunjuk pada sudut yang dibentuk oleh processus mastoideus dan musculus digastricus dan cartilago canalis acusticus externus. Nantinya di bawah jaringan fibrous di regio ini akan teraba processus styloid, yang ini merupakan salah satu cara untuk mencari nervus 7. Kemudian setelah kita temukan nervus 7, akan tampak juga arteri stylomastoid superficial dan yang sejajar dengan nervus 7. Kemudian setelah kita telusuri ke arah distalnya dari foramen, sekitar 1 cm nervus 7 akan terlihat semakin jelas.
kita lakukan diseksi ke anterior yang akan menampakkan percabangan dari nervus 7. Nah, ini merupakan landmark dari nervus 7, di mana yang pertama adalah tepi dari anterior musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada posterior belly dari musculus digastricus. Ini adalah tragal pointer dan processus siloid dan processus mastoid. Nah, di depannya ada, disitulah kita dapatkan adanya nerve facial nerve terang tadi. Kemudian kita setelah mengidentifikasi nervus 7, baru kita lanjutkan untuk melakukan reseksi lobus superficial. Kita pisahkan kelenjar parotis dari nervus facialis cabang temporal dan zigoma terlebih dahulu. Kita bebaskan kelenjar parotis dari cabang nervus facialis tersebut dengan cara 4 langkah yang menelusuri nervus facialis dengan cara insert, spread, lift, dan cut. Kemudian setelah kita bebaskan ke arah atas, kita bebaskan juga kelenjar parotis dari cabang marginal manibula dan cabang cervical. Setelah itu baru kita lakukan pengangkatan seluruh lobus superficial dari kelenjar parotis dengan memisahkan dari semua cabang nervus facialis. Ini setelah kita lakukan preservasi nervus facialis dan pengangkatan lobus superficial dari kelenjar parotis, kita harus bisa mengidentifikasi kelima cabang nervus 7 tadi. Kemudian setelah kita lakukan pengangkatan, kita lakukan merawat perdarahan dan menutup luka operasi lapis demi lapis. Nantilah luka operasi dan di bawah flap dipasang drain redon di bawah insisi, kemudian platisma dijahit dan lemak subkutis dijahit dengan benang absorbable, kulit dijahit dengan benang non absorbable. Kemudian pasca operasi kita harus mengevaluasi komplikasi pasca paroidektomi yang bisa terjadi, di mana komplikasi intraoperasi yaitu bisa berupa perdarahan dan lesi nervus facialis yang bisa langsung kita identifikasi. Kemudian komplikasi pasca operatif kita bisa menilai apakah ada hematom, infeksi, kemudian nantinya bisa terbentuk scar pada luka pasca operatif. Bisa terjadi disfungsi nervus facialis dan perubahan sensoris, kemudian bisa terjadi Frey syndrome, cia lokal dan fistula kelenjar, kemudian recurrent tumor. Ini komplikasi yang pertama dari paroidektomi yaitu hematom, terjadi akibat hemostasis yang adekuat. Tata laksananya adalah kita harus mengevakuasi kembali hematom yang terbentuk, kita harus mencari sumber perdarahan menjadi sumber hematom yang tidak terkontrol sebelumnya, kemudian bisa kita lakukan reinsersi dari drain redon tadi. Komplikasi berikutnya yaitu berupa kelumpuhan saraf fasial, di mana ini bisa terjadi setemporer atau permanen, atau juga bisa terjadi parsial atau total. Hal ini sering terjadi karena adanya neuropraksia dari pada saat kita melakukan operasi, terjadi peregangan dari saraf. Apabila kita identifikasi sudah nervus 7 tadi masih intak, kemungkinan besar bisa terjadi recovery dalam beberapa minggu setelah operasi. Namun jika kerusakannya cukup berat dan pemulihannya cukup lama atau tidak maksimal, bisa kita lanjutkan untuk memberikan stimulasi dari otot-otot wajah, atau jika terjadi ruptur total bisa lakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Kemudian bisa terbentuk juga fistel dari saliva gland ke kulit, biasanya muncul pada luka bekas jahitan. Tata laksananya adalah diberikan balut tekan atau mungkin kita lakukan drainase. Kemudian yang terakhir adalah Frey syndrome atau sindrom auriculotemporal, terjadi akibat munculannya adalah keringat yang terangsang ketika kita yang terakumulasi di daerah bekas flap yang kita bentuk dari kelenjar parotis tadi. Ini disebabkan oleh adanya saraf nervus parasimpatis dan simpatis sekremotor yang salah arah menuju reseptor kolinergik. Suaranya dengar?
Ya, udah selesai Deno ya. Maaf dok, nggak ada gangguan sinyal dok. Ya, Kalau apa yuk? Ya. udah selesai ya. Terakhir tadi ya. Ya dok, maaf dok, ada gangguan sinyal dok. Ya. Terakhir itu berupa Frey syndrome dok, di mana tata laksananya berupa injeksi toksin botulinum, transeksi serabut saraf yang salah menyambung tadi, dan kemudian terakhir bisa kita lakukan aplikasi salaf berisi obat antikolinergik seperti skopalamin. Demikian dok, terima kasih atas waktu presentasinya dok. Ya, terima kasih pada Dr. Deno yang telah mempresentasikan dengan informatif dan juga sudah ada kasus-kasus yang dikerjakan ya. Nah, ini kalau tidak salah itu kemarin yang dikerjakan sama Dr. Sondang. Kita kelihatan tuh bahwa sarafnya kelihatan semua kelima-limanya. Ya, baik, untuk selanjutnya mari kita masuk pada sisi pertanyaan atau tanggapan. Jadi kita mulai di sini karena ada Dokter Muda ada ya. Ada Dokter Muda ada. Disilakan pada Dokter Muda. Tolong Dokter Muda diaktifkan videonya, menandakan memang ada gitu. Ya, silakan Dokter Muda. Ya, Raisa Nabila. Silakan Raisa. Ada pertanyaan Raisa? Raisa Nabila. Ada yang mau nanya ya? Yang mati videonya berarti nggak ada ini ya? Siti Sihan, Muhdalin. Ada mau ditanyakan Siti? Halo Siti. Iya dok. Ada yang mau ditanyakan? Parotidekotomi ini tahu apa? Operasi apa ini? Siti? Pengangkatan kelenjar paratiroid, dok. Paratiroid. Oh ya, berarti memang nggak ngerti ya. Ya, kita lanjut ke residen aja ya. Silakan residen. Izin bertanya dok. Ya, silakan Yudi. Ya dok, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai evaluasi fungsi saraf nervus facialis pasca operasi itu apa saja yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi fungsi nervus facialis. Kemudian berapa lama waktu yang kita berikan untuk menilai gangguan nervus ini sehingga diperlukan tindakan stimulasi muskulus tadi yang dijelaskan Dr. Deno di bagian komplikasi. Jadi apabila terjadi gangguan nervus facialis itu ada waktunya kita untuk melakukan stimulasi muskulus apabila terjadi gangguan fungsi nervus facialis. Nah, itu berapa lama yang perlu kita lakukan stimulasi muskulusnya, kemudian stimulasi seperti apa yang perlu diberikan. Itu saja dok, terima kasih. Ya, silakan Dr. Deno. Ini kalau seandainya terjadi variasi ya, nervus facialis.
Terima kasih pertanyaannya, Dr. Prima. Apabila terjadi paresia dari nervus 7, kita bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, secara klinis dari kerja dari nervus 7 tadi, dari gambar yang kita Nah, di sini kita bisa menilai semua pemeriksaan, ada 6 pemeriksaan dari nervus 7 ini sendiri. Dan pertama dalam posisi diam, kemudian melihat ke atas, mengangkat alis, menutup mata, kemudian mengernyitkan pinggir bibir, kemudian senyum dan mencucu. Apabila terdapat lesi pada nervus facialis, terjadi kelumpuhan pada kerja yang sudah jelaskan tadi. Kemudian evaluasinya kita bisa nilai 4-6 minggu, karena penyembuhan dari neuropraksia bisa terjadi sampai dalam waktu 4-6 minggu. Apabila tidak terjadi perbaikan, kita bisa lakukan tadi stimulasi dari otot-otot wajah untuk membantu memfisioterapi kelumpuhan dari nervus tadi. Namun apabila terjadi kelumpuhan yang permanen, ada opsi bisa dilakukan rekonstruksi pada nervus facialis tersebut. Cuman memang pengerjaan cukup sulit apabila nervus 7 sudah memang sudah terjadi kerusakan total dari nervus 7 itu sendiri. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Reno. Ya mungkin juga ada kadang-kadang kita memberi dengan metode ya, seperti kalau untuk di peradangan dia karena ini setelah terjadi inflamasi, nah, mungkin kita kasih kortikosteroid seperti metoprolol ya, dan juga kadang-kadang neurotropik ya, seperti itulah. Dan kemudian kalau seandainya permanen ya tentu kita akan melakukan pemasangan graf saraf lagi. Ya mungkin itu memang agak memerlukan teknik yang lebih complicated lagi. Ya selanjutnya silakan pada Presiden lainnya. Dr. Arwi. Ya silakan Dr. Iqbal. Ya Dok, kepada presenten Dr. Aldino, untuk pasien yang telah kita rawat itu kan sempat menggunakan drain itu Dok. Itu mohon infonya kalau drain itu dipertahankan sampai kapan ya Dok untuk pemasangan drain pada post superficial paratidektomi. Terima kasih Dok. Ya, untuk pemasangan drain ya Dr. Reno. Silakan Dr. Reno. Baik, terima kasih Dr. Pepi. Untuk pasca operasi kita lakukan pemasangan drain redon untuk mengevakuasi sisa hematom dan adanya nanti seroma yang terbentuk pada wajah. Drain ini bisa kita pertahankan beberapa hari sampai kita evaluasi produksi dari drain itu sendiri. Apabila produksi drain masih hemoragik yang hebat, kemungkinan bisa terjadi perdarahan yang masih aktif di dalam flap yang kita bentuk. Apabila sudah produksi yang sudah berkurang dan biasanya kita nilai kurang dari 10 sampai 20 cc dan produksinya sudah seros hemoragik atau justru ke arah seros, bisa kita lakukan pelepasan drain dan pasien sudah bisa rawat jalan. Demikian, Dok. Ya, terima kasih Dr. Reno. Ya mungkin kita bagi secara garis besar bahwa fungsi di sini ada sebagai diagnostik, ada juga sebagai terapeutik. Diagnostik di sini kita mengetahui yang kata Dr. Reno tadi, kalau misalnya pendarahannya aktif, berarti ada pendarahan pembuluh darah yang besar terbuka, dan mungkin itu perlu kita lakukan explore ulang. Ya, tapi kalau seandainya untuk terapeutik, ya seperti kata Dr. Reno tadi, kalau seandainya pendarahannya udah kecil dari berapa tadi Dr. Reno? 10 cc ya? 10 cc, Dok. Nah, ya 10 cc. Kalau untuk interabdomen berapa? 30 cc. Ya, itu tergantung dari lokasi ya. Kalau untuk dada mungkin 10 cc, nah itu tidak boleh kita buka. Dan kalau seandainya masih dia itu terbentuk pistel, ya mungkin akan kita pertahankan agak lebih lama lagi. Ya demikian. Selanjutnya pada residen lain silakan. Ari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan Doni. Dr. Roni, Ri. Ya, Doni. Ri, itu tolong Ya, tolong tanya ke Astu tuh. Itu enggak betul itu, masa parotidektomi dibilangnya paratiroid gimana? Nggak ada ngerti satupun. ya, ya, Doni. Coba yang stasi onkologi mana stasi onkologi? Yang stasi onkologi koas. Ini koas ada beberapa orang yang ikut nih kan. Ya, banyak. Pada Dr. Ari, hidupkan video semuanya Dr. Ari. Ya, tadi diminta open video. Ya, Tapi kita aja itu menghidupkan video nih, masa dokter muda tidak menghidupkan video. Itu termasuk masalah satu etika juga itu mungkin ya. Ya, masalah etika itu masalahnya. Ya, konsulen kita buka video. Ya, silakan. Ya, enggak. Dokter muda. Yang stasi onkologi siapa? Yang stasi onkologi. Sepertinya ini stasi onkologi semua ya. Oh enggak ya, banyak ya. Firhot. Iya, Pak. Yang stasi onkologi. Firhot. Iya, Pak. Apa tuh parotidektomi, Firhot? Pengangkatan kelenjar parotid, Pak. Kelenjar apa? Parotid, Pak. Parotis, Pak. Parotid. Mana ada kelenjar parotid? Kamu gimana sih? Pengangkatan Yang bahasa Indonesianya lah. glandula sarivari, Pak. Enggak, kelenjar parotid. Kalau di Indonesia kan kelenjarnya kelenjar apa namanya? Kelenjar aruda, Pak. Bukan. Parotid gimana sih? Kelenjar parotid. Parotid itu kalau kamu memakai gland, baru parotid gland. Tapi kalau di Indonesia kan kelenjar apa namanya? Firhot. Kelenjar apa? Udah dibilang situ kelenjar parotis lah. Kalau kamu memakai kata kelenjar tentu parotis dia temannya. Kecuali kalau kamu bilang parotid gland lah, boleh lah. Kalau parotid, kamu yang benar-benar aja lah. Itu kelenjar apa tuh parotis tuh, Firhot? Termasuk golongan kelenjar apa? Termasuk kelenjar parotis, termasuk kelenjar ludah, Pak. Kelenjar ludah ada terbagi berapa? Arifah, mana Arifah? Ya, Pak. Kelenjar ludah itu terbagi berapa garis besarnya, Arifah? Kalau tidak ada 3, Pak. Apa tuh? Kelenjar parotid, kelenjar submandibula, dan yang mikronya. Gimana cara mikirnya? Kamu yang standarnya aja nggak tahu, belum lagi yang lain. Ini baru tes apaan aja nih? Cuman tes aja nih, berarti kalian nggak ngerti parotis itu termasuk golongan yang mana. Gimana mau nanya? Apanya yang mau ditanya? Yang itu aja kamu nggak ngerti. Ya, kamu harus baca lagi tuh. Ri, silakan lanjut, Ri. Ya, terima kasih Dr. Roni. Mungkin ada dokter muda masih mau menanyakan. Kita buka kesempatan. Ya, sesi pertanyaan ini suatu sesi kehormatan juga ya, bahwa kamu itu dianggap ada di sini. Jadi kalau seandainya kamu tidak bertanya, kamu akan rugi. Jadi apa yang tidak kamu tahu, bertambah tidak tahu kamu di sini. Jadi pada dokter muda, sesi pertanyaan kamu dikasih berarti menganggap kamu itu ada. Dan kamu harus bertanya harusnya. Rugi kamu kalau tidak bertanya. Ya, saya buka lagi. Ini kalau seperti begini ya, ini ketuanya ada nggak nih, dokter muda ini? Ada ikut, ketuanya ada ikut nggak nih? Nurul, ketua kamu ikut nggak? Siapa ketuanya? Firhot ketuanya. Ya, Iya, Firhot. Pak. Ketua handphone ya, Pak. Firhot, ini kayaknya kalau kamu sampai nggak tahu,
Kalau sampai nggak tahu, berarti dalam pemikiran dokter muda itu yang dikerjakan oleh onkologi itu hanya payudara dan tiroid. Sedangkan ini kayaknya kamu melupakan. Kalau kamu melupakan, kalau seperti ini trennya, nanti ujiannya saya keluarkan yang ini ya. Parotis nanti saya keluarkan ujiannya. Karena selama ini kayaknya ujiannya itu hanya tiroid, payudara, tiroid, payudara. Yang seperti ini aja tanya yang besar aja kamu nggak ngerti. Itu baru ngambil 1-2 orang baru tuh. Belum ngambil semuanya. Ya, nanti kalau ujian ini nanti keluarkan. Ya, jadi yang seperti ini nih bukannya harus kalian ketahui yang seperti begini, yang dasarnya ini belum ditanya detail syarafnya, belum yang lainnya. Baru penamaan aja nggak ngerti. Ya nanti jadi apa kita ini? Ya Yopi ya PRT. Jadi pertimbangan kita nih gitu, bikin ujian aja lah orang ini lagi yang ini nih kayak gini. Iya, Dok. Ya Lari, silakan Ri, lanjut Ri. Ya, terima kasih Dr. Roni. Mungkin kita lanjutkan aja ke Presiden lagi ya. Silakan, ada Presiden untuk pertanyaan. Izin bertanya Dok, Ihsan Dok. Ya silakan San. Ya. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Apabila kita mendapatkan kasus pasien dengan curiga tumor parotis di poli misalnya kan, bagaimana apa batasannya ini resectable, sedangkan ini tidak resectable gitu. Jadi apa batasannya? Kemudian apabila tidak resectable, apa langkah kita gitu? Kapan kita radioterapi atau kapan kita kemo atau kita kapan pilih untuk operasi paliatif? Mungkin bisa presiden menjelaskan. Terima kasih. Ya silakan Deno untuk pemilihan tindakan diagnostiknya. Baik, terima kasih pada Dr. Ihsan. Memang pre-assessment sebelum kita lakukan tindakan adalah hal yang penting untuk kita kerjakan, di mana menentukan tumor ini resectable atau tidak. Banyak pilihan yang bisa kita kerjakan apabila kita mendiagnostik suatu tumor di parotis. Bisa berupa kita lakukan yang pemeriksaan sederhana, bisa berupa ultrasonografi, kemudian mungkin dari pertama kita bisa menilai ini dari anamnesa dulu, lebih gampang. Anamnesa dan pemeriksaan fisik kita nilai apakah ini merupakan suatu lesi jinak atau suatu lesi ganas. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan penunjang dengan kita konfirmasi yang pemeriksaan histopatologi sederhana berupa biopsi jarum halus untuk menentukan ini suatu lesi jinak atau lesi ganas, dan kemudian kita bisa lanjutkan pemeriksaan penunjang dengan device berupa ultrasonografi ataupun bisa dilakukan CT scan dengan kontras atau MRI. Nah, kapan kita putuskan ini suatu tumor yang tidak resectable? Apabila terjadi keterlibatan dari sudah terinfiltrasi dari tulang tengkorak, kemudian tulang dasar tengkorak atau basis kranii, kemudian sudah ada metastasis jauh, sudah melibatkan menginfiltrasi ke arteri karotis interna, kemudian sudah menginvasi hingga ke masticator space, pterygoid plates. Itu merupakan suatu tumor yang unresectable yang bukan pilihan operasi untuk dilakukan tindakan. Dan setelah kita tentukan ini tumornya unresectable, apa yang bisa kita lakukan untuk tumornya itu sendiri? Apabila tumornya unresectable atau sudah ada metastasis, itu bisa dipertimbangkan terapi, mungkin operasi hanya untuk tujuan paliatif, atau mungkin tidak bisa kita kerjakan sama sekali. Kita lanjut kepada terapi radioterapi atau kemoradiasi. Memang beberapa tumor yang di kelenjar parotis tidak kemosensitif dan tidak kemosensitif dan tidak radiosensitif. Namun atau beberapa tumor itu bisa kita berikan regimen terapi radiasi dan Hilang suara Deno ya.
gangguan sinyal kali ya. Ya, ya, mungkin tadi kita simpulkan bahwa melakukan resectable atau tidak resectable itu tergantung stagingnya mungkin. Silakan Deno, bisa kamu lagi Deno? Iya dok, sudah dok. Ya, ini Deno, Iya dok. mungkin sinyalnya tadi hilang, Deno. Bisa diulang lagi? Ya dok, tadi kita tentukan tuh tumor resectable atau tidak resectable dok. Apabila tidak resectable apabila sudah terjadi keterlibatan dari basis kranii, kemudian sudah terjadi keterlibatan dari masticator space, pterygoid plates, atau bisa tumor sudah menginfiltrasi hingga ke arteri karotis interna, atau juga terjadi metastasis dari tumornya itu merupakan suatu tumor yang resectable. Nah, pilihannya adalah kita bisa lanjut ke pemilihan lain untuk regimen terapi yang lain berupa radioterapi ataupun radiasi atau kombinasi kemoradiasi, dok. Sesuai dengan jenis tumor yang kita dapatkan nantinya. Ya, ya mungkin yang dimaksud dengan Deno itu adalah di sini masalah staging mungkin ya. Staging, Staging dari tumor parotis, ya mungkin bisa Deno lihat lagi tuh di ada teruntun paraboid bahwa itu tidak harus M, ya tidak harus M untuk stadium 4 itu dengan T4A dan menginfiltrasi pada nervus facialis, ya mandibula dan liang telinga. Nah, berarti itu sudah merupakan stadium yang menginfiltrasi secara T-nya itu sudah ke organ-organ vital dan itu biasanya termasuk non resectable lagi, ya walaupun dia itu masih mungkin aja bisa operable tapi bisa bersifat radikal ya. Makanya stadiumnya itu tidak harus NB kalau pada parotis. Ya, untuk selanjutnya mungkin itu pada bentuk parabol ya. Baik, dok. Selanjutnya silakan pada presiden yang lain. Mengingat waktu kita minta ke trending lagi ya. Silakan Dr. Zaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adi. Ingin bertanya ke Dr. Deno, apa pertimbangan Dr. Deno untuk melakukan insisi yang pertamanya di bawah 2 jari dari atau 2 cm dari annulus mandibula, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah komplikasi dari parotidektomi ini salah satunya kan kosmetik deformity-nya berupa sunken cheek. Menurut Dr. Deno, apa yang kita kerjakan sebelum kita apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal itu? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Deno, ada 2 pertanyaan masalah kesehatan dan juga komplikasi. Ya dok, terima kasih dok. Yang pertama untuk memilih insisi, sebenarnya untuk insisi ini yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana kita bisa mengakses seluruh bagian dari tumor. Tentunya ini merupakan suatu hal yang penting agar kita bisa melakukan operasi secara bebas dan secara onkologis. Kemudian selain itu juga kita harus mempertimbangkan kosmetik dari pasiennya. Makanya yang banyak dipilih adalah insisi Blair modifikasi. Kemudian kenapa harus 2 cm di bawah annulus mandibula? Itu merupakan suatu area yang sebenarnya kalau dari depan itu tidak terlihat. Jadi untuk bekas operasi jadi tersamarkan dan tidak terlalu jelas dengan tujuan kosmetik juga. Kemudian untuk komplikasi pasca operasi berupa sunken cheek, itu merupakan suatu mungkin di sini juga tadi tidak terbahas ya dok. Untuk sunken cheek ini sendiri merupakan suatu komplikasi berupa deformitas dari kulit akibat jaringan lemak yang terjadi deformitas di bawah kulitnya itu sendiri. Sebenarnya untuk tata laksana
tujuannya hanyalah untuk tujuan kosmetik, bisa nantinya bisa banyak pilihannya yang bisa kita kerjakan. Beberapanya bisa dilakukan injeksi filler oleh dokter nantinya, oleh dokter yang bisa dilakukan injeksi toksin botulinum atau bisa dilakukan injeksi terapi dengan memberikan filler dari jaringan lemak. Tapi semata-mata memang tujuannya hanya untuk tujuan kosmetik, dok, begitu. Ya, terima kasih Deno. Ya, untuk sisi yang itu lebih utama itu untuk menghindarkan nervus yang cabang dari facialis yang makin mandibularis sebenarnya ya. Dan ditambah yang Deno tadi itu. Ya, selanjutnya pada Dr. Septi. Terima kasih Dr. Ari. Ingin bertanya dengan Dr. Deno. Tadi ngomongin tentang Frey syndrome. Bisa tolong jelaskan nggak sih Frey syndrome itu bagaimana klinisnya? Pasien datang dengan apa biasanya? Lalu kira-kira pengobatan dan pencegahannya pada saat operasi bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Dr. Deno. Terima kasih dok. Frey syndrome merupakan suatu komplikasi yang terjadi pasca parotidiektomi di mana pasien akan datang dengan keluhan keringat, terjadi produksi keringat yang terlokalisasi di daerah wajah yang merupakan daerah area proyeksi parotis. Biasanya terjadi pada saat pasien secara langsung ketika pasien ada rangsangan, ketika pasien sedang makan atau terangsang oleh suatu makanan yang berupa makanan pedas atau makanan asam, sehingga tersekresi, harusnya tersekresi kelenjar ludah, namun karena ada salah koneksi sehingga terjadi koneksi ke kelenjar keringat. Pasien datang dengan keluhan yang tadi berupa akumulasi dari kelenjar keringat yang terlokalisasi di area parotis sendiri. Untuk tata laksananya bisa berupa injeksi toksin botulinum, kemudian bisa kita lakukan transeksi dari serabut saraf yang salah koneksi tadi, kemudian bisa kita lakukan juga pemberian salaf berupa salaf antikolinergik seperti skopalamin gitu dok. Pada saat operasi bagaimana ya, Dr. Aldi? Oh ya, ya ada selesai Dr. Deno ya. Iya dok. Yang mungkin agak putus. Ya dok. Ya mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Ya selanjutnya kita minta pada Dr. Sondang Nora. Silakan Dr. Sondang. Terima kasih Dr. Ari. Dr. Deno, yang ingin saya tanyakan, jika intraoperasi Dr. Deno kesulitan untuk mengidentifikasi nervus facialis, apa trik and trik yang Dr. Deno lakukan seperti itu. Lalu jika dalam intraopnya tidak ketemu nervus facialisnya, ada nggak cara lain untuk Dr. Deno lakukan agar bisa mengidentifikasi nervus tersebut? Terima kasih. Baik. Ya, apakah sinyal saya kurang bagus? Nggak tahu saya. Halo. Ya dok. Halo. Ya, silakan Dr. Deno kalau bisa nangkapnya. Ya dok. Untuk intraoperasi memang salah satu hal yang penting adalah mengidentifikasi nervus 7 tadi dok, di mana bisa dilakukan secara, tadi sudah dijelaskan secara antegrade. Namun apabila secara antegrade tidak kita temukan, kita bisa menelusuri secara retrograde dengan menelusuri dari nervus cabang mandibula dok. Memang
tekniknya cukup sulit, namun itu salah satu hal salah satu teknik yang bisa kita kerjakan apabila secara antegrade tidak bisa kita kerjakan. Namun yang sebaiknya apabila kita mempunyai device atau mempunyai alat yang berupa nerve stimulator, itu adalah merupakan suatu pilihan yang lebih baik yang kita pilih untuk bisa mengerjakan untuk mempreservasi nervus tujuh tadi, Dok. Demikian, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Dino. Selanjutnya pada Dr. Kang, ada tanggapan Dr. Kang? Baik, terima kasih Dr. Ari. Ya, terima kasih kesempatan saya yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Deno. Dan setelah selesai pendidikan SPB dan sudah kembali misalnya ke daerah, apakah praktikum ini akan Deno kerjakan? Gitu, terima kasih. Nah, silakan Dr. Deno. Ya, terima kasih, Dok. Apabila selesai nanti sekolah ya, Dok, mungkin tentunya untuk parotidektomi ini merupakan memang parotidektomi superficial merupakan satu kompetensi dari bedah umum. Namun untuk diagnostik dan untuk menentukan staging dari tumornya, memang inilah hal yang penting kita lakukan sebelum kita lakukan operasi, Dok. Apabila memang mempunyai modalitas staging yang baik di daerah nanti, Dok, untuk tumor-tumor superficial mungkin bisa dikerjakan. Namun kalau kita kalau saya pribadi, Dok, apabila memang dari staging saja belum bisa kita kerjakan secara lengkap, mungkin ada pilihannya kita lakukan rujukan nantinya ke ahli bedah onkologi untuk dilakukan staging dulu sebelum melakukan kita operasi, Dok. Begitu, Dok. Mungkin diserahkan nanti operasi selanjutnya ke dokter bedah onkologi yang lebih baik, Dok. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Deno. Selanjutnya kita minta tanggapan dan saran dari Dr. Daan. Silakan Dr. Daan. Ya, terima kasih Dr. Ari. Saya kira ini pengulangan ya. Kemarin juga parotidektomi ya yang dibacakan, tapi ternyata yang Dr. Ihsan yang sebelumnya ada penundaan sebelumnya itu. Jadi tapi nggak apa-apa. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Roni tadi ya, pemahaman dari parotidektomi ini kita mesti banyak tahu. Termasuk juga untuk dokter muda ya. Ya, ini dokter mudanya yang baru. Jadi tadi nggak dijawab ya. Ini dokter mudanya baru ya. Ketuanya si Dika ini ya. Kemarin baru masuk. Nah, mudah-mudahan saudara ini terpapar ya dengan kasus ini ya, tumor parotis. Bedakan itu dengan paratiroid. Kalau paratiroid di kelenjar paratiroid di dekat tiroid, jadi beda ya. Jadi ini kelenjar liur, mayor dan minor ya. Kelenjar liur mayor itu yang terbesar itu salah satunya parotis dan nama operasinya ektomi ya. Jadi setiap ada nama kelenjar ya padanannya ektomi, parotidektomi ya. Kalau nanti ikut laporan jaga ya kranium ya, diangkat tulangnya ya kraniektomi. Kalau kelenjar getah bening ya limfadenektomi. Kemudian tadi dari pertanyaan bagaimana menilai resectable ya. Ini memang parotis tentu dinilai secara klinis, baik juga pemeriksaan penunjang, bahkan juga bisa dengan CT scan ya, bagaimana apakah ini resectable, operable ya. Itu pilihannya itu ya. Karena kelenjar parotis itu kita upayakan terlebih dulu adalah tindakan pembedahan ya. Sekira mungkin
Itu untuk penilaiannya. Mungkin Dr. Ari juga tidak mengulas tadi pertanyaan dari Dr. Ihsan tadi. Saya kira itu Dr. Ari. Tanggapan dari komen dari saya, mungkin nanti ini dari pembimbing yang lain. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Daan. Selanjutnya kita minta pada Dr. Ahmad Taufik. Silakan Dr. Ahmad Taufik. Ya, terima kasih Dr. Ari. Yang ingin saya tanyakan ke Deno ini, bagaimana Deno menginform konsen pasien sebelum operasi? Artinya pasien paham dengan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi, tapi pasien tetap mau maju untuk melakukan tindakan operasi. Nah, bagaimana teknik Deno melakukan inform pasien tadi? Ya aja Dr. Ari, silakan Dr. Deno. Ya, baik. Sebelum melakukan operasi, tadi sekali lagi ditekankan bahwasannya staging itu sangat penting kita kerjakan sebelum dalam pre-assessment sebelum kita lakukan tindakan operasi. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan inform consent kepada pasien bahwasannya yang kita untuk apabila kita tujuannya adalah parotidektomi superficial, kita melakukan inform consent bahwasanya yang kita angkat adalah kelenjar parotis yang superficial. Selain tujuan dari tindakan kita sendiri, kita harus memberitahukan bahwasanya ada komplikasi pasca operasi yang mungkin bisa terjadi yang tadi sudah dijelaskan dok. Mungkin bisa diulang sedikit. Bisa berupa komplikasi intraoperatif dan pasca operasi. Mungkin yang terlihat oleh pasien nantinya adalah komplikasi pasca operasi berupa hematom, kemudian bisa infeksi atau dari luka operasi, kemudian bisa terbentuk skar pada luka operasi, kemudian bisa terjadi disfungsi nervus facialis atau parese dari nervus facialis berupa Frey syndrome, Cialokel, dan tumornya bisa terjadi recurrent tumor. Yang paling salah satu hal yang penting juga kita jelaskan bisa terjadi disfungsi dari nervus facialis ini sendiri, bisa berupa nanti kelumpuhan dari nervus 7 pada otot-otot wajah. Ada beberapa hal yang jadi penekanan di sini. Apabila terjadi kelumpuhan pada nervus facialis itu sendiri, komplikasi pada mata pada pasien akan sulit untuk menutup mata, kelopak matanya. Dan nantinya apabila kelopak mata tidak bisa menutup dengan sempurna, bisa terjadi komplikasi selanjutnya yaitu berupa keratitis, dok. Kemudian untuk di daerah wajah dan daerah mulut, apabila terjadi kelumpuhan nervus facialis, pasien akan sulit untuk menutup mulut secara sempurna, bisa terjadi drooling atau pasien tidak bisa mengontrol air liurnya dan bisa mengalir lewat sisi yang lemah. Itu akan menjadi suatu komplikasi yang akan harus kita jelaskan kepada pasien. Kemudian juga pasien dalam vokalisasi pengucapan dalam berbicara itu kan terjadi kesulitan, dan juga pada saat makan dan minum pasien akan mengalami kesulitan juga apabila terjadi parese dari nervus 7 itu sendiri. Demikian, dok. Ya, artinya kan tadi Deno menyampaikan komplikasi saja. Kalau komplikasi saja yang kita sampaikan ke pasien, besar kemungkinan pasien menolak tindakan operasi. Jadi yang utama sekali itu harus berimbang informasi yang kita berikan. Artinya kita terangkan dulu tentang bagaimana tumornya, diagnosisnya bagaimana, dan bagaimana kalau seandainya tidak dilakukan tindakan operasi pada diagnosis tadi. Jadi terangkan dulu itunya, baru setelah itu baru dalam komplikasi-komplikasi yang telah didiagnoskan tadi. Jadi berimbang informasi yang kita berikan ke pasien. Kemudian kalau sudah berimbang, ya nanti tergantung dari pasien lagi dari ini kita keputusan bagaimana. Tapi kalau kita lakukan komplikasi, kemungkinan besar tuh pasien ini akan menolak melakukan tindakan operasi. Ya, itu aja Dr. Ari. Ingat waktu, silakan yang lain Dr. Ari. Terima kasih Dr. Ahmad Taufik. Selanjutnya pada pembimbing tanggapan ataupun masukan silakan pada Dr. Yopi atau Dr. Roni. Oke, Dr. Yopi dulu, silakan Dr. Yopi. Terima kasih Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deno, cukup bagus ya menampilkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan ada beda-beda ya menampilkan parotidektominya dengan Ihsan yang 1 minggu yang lalu, dan saya cukup puas ya.
Jadi yang penting Deno dengan tampilnya TO ini nanti kalau nanti ada kasus, Denonya bisa lebih percaya diri untuk melakukan tindakan operasi ini gitu. Dan sangat penting yang perlu diketahui pada terapi operasi parotideektomi ini adalah operasi onkologis, tapi dia tidak paling tidak onkologis gitu. Nah, untuk cedera nervus sendiri memang kalau neuropraksi perkiraannya kurang lebih 1 sampai 2 bulan ya. Cuman secara pengalaman pribadi saya pernah menemukan 6 bulan baru dia kembali. Nah, namun yang penting sekali itu kita memang afu melihat bahwa tidak ada terjadinya putus pada nervus facialis. Kalau kita yakin tidak ada putus, namun dalam post-op-nya terjadi parese, jadi kita bisa yakin menyatakan ke pasien ini insya Allah dia akan balik gitu. Tapi kalau udah yakin nampak putusnya, berarti ya kemungkinan dia akan recovery itu akan sangat kecil sekali gitu. Jadi memang benar operasinya ini adalah kita menyelamatkan 5 cabang saraf utama itu gitu. Oke, terima kasih Dr. Ari. Mungkin dari Dr. Roni ada tambahan, silakan. Ya, terima kasih Dr. Yopi. Silakan pada Dr. Roni. Tanggapannya Dr. Roni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang TO ini tujuannya kan supaya kita lebih memahami ya mengenai bahasan yang akan dibawakan. Memang baru-baru ya, dokter mudanya baru-baru, tapi beginilah cara pendidikan di bedah itu. Jadi kalian kalau ada acara online begini harus ikut ya. Nah, tolong sampaikan itu ke dokter mudanya yang lain. Ada acara online itu harus ikut, perhatikan apa yang disampaikan gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian penanganan komplikasi memang yang paling penting itu pengenalan ya. Pada parotis ini memang pengenalan daripada syaraf itu yang paling krusialnya itu. Pengenalan pada syaraf itu cara mencapainya bagaimana. Tadi sudah disampaikan juga ya marker-marker atau tempat-tempat yang bisa jadikan patokan untuk posisi daripada syaraf tersebut. Kemudian tata laksana komplikasi juga. Ini banyak juga komplikasi yang tidak mengenakkan ya. Demikian saya kira kita mengingat waktu. Mudah-mudahan sudah ini kita bisa yang dokter muda ya itu jangan ini lagi ya, jangan nggak fokus lagi untuk kalau ada acara-acara seperti begini. Baik, silakan. Terima kasih Dokter Ari. Ya, terima kasih Dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan dari teknik operasi Dr. Deno sudah selesai kita dengarkan. Terima kasih kepada Dr. Daan, Dr. Taufik, dan juga pada pembimbing Dr. Roni dan Dr. Yopi, dan juga pada rekan-rekan Rene, adik-adik presiden dan koas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Daan, Dr. Roni, Dr. Taufik. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak.